saya ingin ngebahas soal image enhancement. Tapi kemudian setelah saya lihat, kayaknya ada yang kelewat yang kemarin saya bahas, itu tentang histogram ya. Karena kalau histogram itu, karena kalau yang namanya histogram itu adalah elemen dasar yang menerangkan bagaimana keadaan suatu citra, suatu image gitu ya. Nah, jadi saya akan tulis sedikit, kemudian minggu depan kita akan masuk ke image enhancement. Sekaligus juga di praktikumnya saya akan bahas tentang histogram. Kemarin saya coba tahan dulu untuk nggak di-share supaya ada paham dulu teorinya gitu ya. Setelah tahu teorinya ada praktek. Jadi pekan ini saya akan kasih praktikumnya, saya mau dikasih modul 3, kemudian pekan depan pengumpulan, pekan depannya lagi kita akan mulai ke modul yang keempat gitu. Jadi saya punya waktu luang. Nah, yang akan kita bahas ini adalah tentang histogram sebuah image gitu ya. Apa sih histogram semua image itu? Nah, di awal saya di beberapa pertemuan yang lalu saya bahas ini adalah ketika kita membagi-bagi sebuah image gitu, maka sebetulnya itu terdiri dari banyak pixel. Semakin banyak pixel, semakin tinggi nilai pixel, maka kualitas image-nya akan semakin bagus. Nah, ketika kita ini gambar wajah, kita kotak-kotakan, artinya kita pixelkan, gitu ya. Di dalam setiap titik itu dia memiliki nilai. Semakin besar nilainya, biasanya itu dari 0 sampai 255 gitu ya. Kalau gambar hitam putih itu biasanya hanya 0 dan 1 saja. Nah, kalau setiap color space gitu ya, namanya color space, dia memiliki rentang 0 sampai 255 gitu, untuk RGB. Semakin tinggi nilai pixelnya, misalnya di sini ada 25, maaf. Nah, misalnya yang ini nih, nah ini udah hampir putih gitu ya, maka itu nilainya tinggi, berarti dia semakin putih atau semakin terang. Nah, yang nilainya 0 artinya dia hitam banget gitu. Sehingga dari nilai pixel ini sebetulnya kita bisa buat semacam sebuah parameter gitu, penjelasan tentang keadaan suatu image gitu. Nah, dari pixel-pixel ini awalnya dari gambar pixel kita angkakan, dapat angka-angka ini 157, 153. Nah, ini adalah nilai-nilai pixel yang ada di dalam sebuah image. Nah, nilai-nilai ini yang nanti kita akan representasikan dalam sebuah grafik yang disebut dengan histogram. Dia mewakili nilai intensitasnya warna. Kalau seperti pada hitam putih, kalau 255 gitu ya, 255 ya, karena 256 bit, jadi 0 sampai 255 itu dia dalam makin terang, makin putih lah gitu. Ketika di 0 maka dia makin hitam gitu dia. Jadi ini mewakili nilai intensitas warna. Keadaan suatu histogram itu akan menjelaskan bagaimana si image itu, apakah itu terlalu cerah, apakah itu terlalu gelap, apakah itu normal gitu, apakah kontrasnya tinggi atau rendah. Nah, itu bisa dilihat dari histogramnya. Jadi pada histogram citra ini dia menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas pixel. Ini kalau simpelnya ada kalau kita bikin histogram itu kan, kalau misalnya pada mata pelajaran matematika gitu ya, buat distribusi misalnya nilai matematika dalam suatu kelas misalnya. Nih, kalau misalnya 9 yang nilainya 90 ada 20, yang nilainya 80 ada 10, misalnya yang nilainya 70 ada 40, hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi dia menunjukkan frekuensi gitu ya. Ini
pixelnya, kemudian ini gray rivalnya. Nah, dari sini terlihat karena ini lebih dominan warna hitam, lebih ke gelap, maka di sini akan nah, di sini terlihat kan apa namanya? Puncak histogramnya merapat ke sebelah kiri ke 0. Artinya dia lebih cenderung gelap. Tapi dari sini ada nilai ini ada nilai kontras yang cukup bagus karena terang dan gelapnya sangat terlihat, gitu ya. Kemudian, nah dari histogram itu kita bisa mengetahui nilai relatif intensitasnya seperti tadi. Seperti ini kalau secara kualitatif kan, oh ini kontrasnya bagus tapi cenderung gelap, tapi banyak didominasi warna hitam. Jadi histogramnya aja tanpa kita melihat image-nya. Gitu. Histogram juga bisa menunjukkan brightness dan kontrasnya. Tadi saya bilang bahwa ketika di tengah ada suatu gunung gitu ya, puncak gitu, maka itu menunjukkan kontrasnya tinggi. Nanti kita lihat untuk brightness itu seperti apa. Sehingga, nah inilah pentingnya kita paham tentang histogram. Karena dalam pengerjaan pengolahan citra itu bisa kita lihat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kalau Anda pernah buka Photoshop, di situ kita bisa image-nya, kita bisa lihat level brightness-nya gitu ya. Kemudian brightness value-nya ada yang kita cuma geser-geser histogramnya. Kalau mau lebih cerah, artinya kita geser ke kanan histogramnya. Kemudian kalau mau lebih gelap, histogramnya kita geser ke kiri. Nah, seperti itu menunjukkan nilai sebuah histogram. Nah, bagaimana sih kita menghitung histogram? Saya akan membahas ini dari segi materinya. Nanti Anda di praktikum bahas secara prakteknya. Jadi kan kalau di praktikum Anda programming, Anda nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya itu jadi histogramnya muncul aja gitu ya. Nah, itu hal yang harus dihindari, tidak seperti itu. Jadi harus paham dulu bagaimana sih angka-angka itu muncul. Jadi menafsirkan sebuah histogram itu kita paham karena memang kita tahu bagaimana angka-angka itu bisa muncul. Minimal konsepnya atau prinsipnya bahwa nilai itu muncul itu jadinya ya seperti itu. Nah, misalkan kita anggap sebuah image itu kita punya nilai keabuan dari 0 sampai -1. Kalau yang bisa itu kan 0 sampai 255 ya. Artinya dia memiliki 256 level nilai gitu. Jadi nilainya dari 0 sampai 255. Nah, kita hitung frekuensi kemunculan setiap nilai keabuan dengan cara menghitung jumlah pixel yang punya nilai keabuan tersebut. Jadi misalnya yang 0 muncul berapa kali, yang 1 berapa kali. Misalnya frekuensi ini nilai keabuan ini J ya. 2, 3, sampai 255. Kita hitung ini yang 0 muncul berapa kali, 1 berapa kali, 2 berapa kali, sampai 255 berapa kali. Nah, itu kita hitung terus secara fisiknya gitu ya. Hitung sampai kita dapat J-nya, nilai keabuan yang 0 sampai 255 itu, dan kita dapat frekuensinya. Misal, ini pixelnya yang mudah dulu gambar. Ini image-nya 4 kali 4. Ini disebut bahwa nilai keabuannya 0, nilai keabuannya adalah 0 sampai 9, artinya ada 10 level keabuan gitu ya. Nah, di setiap pixel ini, di setiap kotak ini menunjukkan angka level keabuannya tadi. Ada 2, 3, 3, 2, begitu seterusnya. Kita hitung yang nilainya 1, dari 1 nggak ada kan. Yang nilainya 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini ada 6. Yang nilainya 3, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sampai 5. Kemudian yang itu yang 4,
Yang 4 ini ada 1, 2, 3, 4. Yang 4 ada 4. Sisanya yang 5 ada 1. Ini ada 1. 1, yang 4 ada 4, yang 2 ada 5, yang 3 ada 5, yang 2 ada 6. Nah, dari sini sebetulnya sudah terbentuk sebuah histogramnya, gitu ya. Untuk sebuah image 4 kali 4. Inilah histogramnya yang terjadi. Gitu. Jadi Anda bisa bayangkan kalau dalam sebuah image yang dari skala 0 sampai 255 pasti tergantung pixelnya kan, gitu ya. Ini ada berapa nih? Nah, karena ada 4 kali 4, maka nanti ada 16. Ini kan 1, 2, 3, 4 ya, ada 16 nilai pixel yang ada. Bayangkan jadi tergantung kalau misalnya sebuah image 200 kali 200 gitu ya. Artinya kan nanti jumlah ini tambah ini itu ada 40.000 titik gitu. Nah, dan itu kan nggak mungkin kita hitung secara manual, maka kita butuh bantuan mesin. Nah, pada Python kita punya ini pakai matplotlib ya, library-nya. Nih, ini binsnya menunjukkan ini Anda mau rentang berapa. Nanti di praktikum saya jelaskan. Hari ini kalau saya upload videonya. Nah, ini menunjukkan sebuah gambar image, walaupun ini keabuan, tapi dari sini terlihat bahwa ini nilai histogramnya. Jadi kalau ada lihat titik-titik, dia masih ada titik-titik nih. Nah, itu menunjukkan pixel-pixel dia. Nah, ini menunjukkan inilah histogramnya. Histogram untuk warna yang untuk image yang ada di image perahu ini. Kalau misalnya si histogramnya kalau histogramnya tersebar merata dari angka 0 sampai 255 gitu ya, artinya di sini ada puncak, maka itu bisa dibilang bahwa itu memiliki kualitas yang dengan nilai kontras yang bagus gitu. Kita lihat. Nah, kalau untuk image dengan RGB, maka histogramnya dibuat untuk setiap panel warna. Artinya ada tiga, kalau lihat itu ada 1 histogram, tapi di sini misalnya yang ini untuk R-nya misalnya, kemudian itu red sih ya, atau ini untuk yang G-nya misalnya, yang G-nya di sini, kemudian yang blue-nya misalnya di sini. Nah, ini blue-nya gitu ya. Yang satu histogram itu nanti akan tampil 3 warna untuk level keabuan dari 0 sampai 255 untuk red, green, dan blue. Nah, jadi ini kalau kita bisa untuk red histogramnya seperti ini, green seperti ini, kalau blue seperti ini. Sebetulnya bisa dilihat secara kecenderungannya ini sebetulnya enggak terlalu jauh. Artinya kalau di sini misalnya ada suatu puncak biasanya ya yang sama, artinya memang dia kualitas image-nya itu normal. Artinya nggak terlalu nggak terlalu dominan, misalnya merahnya terlalu dominan, green-nya yang dominan enggak. Kecuali kita kita konversikan image kita jadi red gitu ya. Nah, untuk mengkonversinya nanti ada di praktikum dari image asli ke image yang red, green, atau yang blue. Nah, ini contoh lagi suatu image untuk grayscale.
terlihat sebetulnya walaupun ini abu-abu, tapi terlihat si kontrasnya seperti yang ini ya, image-nya hitam dengan putihnya terlihat jelas gitu, nggak ngeblur. Kalau ngeblur nanti kontrasnya nggak bagus gitu. Jadi walaupun ini image abu-abu, dilihat dari histogramnya yang ini terlihat dia merata, artinya dia kualitasnya sudah cukup bagus walaupun untuk nilai ke abu-abunya, artinya kan warnanya, image-nya bagus, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap, kontrasnya juga bagus gitu ya. Jadi untuk menentukan kualitas, kadang kan untuk menentukan kualitas gambar, sekali lagi kan saya selalu bilang itu bukan didasarkan pada belum tentu definisi bagus itu sesuai tujuan gitu ya. Kalau untuk image potret diri wajah gitu ya, itu mungkin bagusnya seperti ini. Tapi pada suatu saat kita membutuhkan image yang lebih gelap, kontrasnya tinggi misalnya, tapi warnanya cuma hitam putih gitu. Atau kita buat ke binary hitam dan putih, jadi jelas banget edge-nya, putihnya mana hitam mana putih. Nah itu kan tergantung ya, misalnya seperti yang kemarin saya bilang yang USG untuk bayi gitu ya. Nah itu kan kita membutuhkan tepiannya itu misalnya ini bayi itu benar jadi untuk bayi gitu, jangan kepalanya enggak bulat, kepalanya kebesaran atau kakinya melipat atau dan sebagainya. Nah itu kan kita nggak butuh warna RGB, kita butuhnya edge-nya, deteksi tepinya itu jelas gitu. Kemudian nah untuk yang warna seperti ini histogram untuk red, green, dan blue-nya kalau kita pisah lihat seperti ini. Nah kalau dilihat kan sebetulnya memang ini cenderung image-nya ke red ya, karena oranye gitu kan, oranye itu kuning dan merah, artinya sehingga terlihat di sini penyebaran untuk red itu lebih luas gitu ya, sedangkan green dan blue-nya dia sedikit lebih menyempit. Blue-nya ternyata lebih ke terang, artinya blue-nya lebih diambil blue yang muda gitu ya, terangnya, sehingga ininya histogramnya mepet ke arah kanan atau ke 255. Kalau yang green dia ada di tengah, dan kalau red yang merah dia menyebar, karena ini terlihat dari image-nya yang memang cenderung lebih memerah gitu ya, sehingga nilai histogram yang merahnya lebih merata dari nilai 0 sampai 255. Nah kalau Anda buka Photoshop itu Anda histogramnya itu bisa Anda geser-geser lagi ya. Nah, geser-geser sendiri. Untuk apa? Karena kita memang kadang menginginkan warna yang lebih kontras, lebih terang, atau lebih cerah gitu ya. Nah, sehingga itu kita butuhkan normalisasi histogram. Seperti tadi saya bilang bahwa misalnya, ini kalau kanan artinya kalau cerah. Kita normalisasi. Normalisasi itu dibutuhkan dan harus diaplikasikan kepada semua pixel. Jadi nggak bisa misalnya pixel yang sebelah kanannya bisa gitu. Jadi di semua pixel kita normalisasi. Normalisasi itu ya tadi misalnya ini kalau terang, gimana sih caranya supaya dia normal gitu ya. Nah supaya setelah kita namakan normalisasi, untuk dinormalkan kita akan tahu frekuensi relatif dari nilai-nilai intensitas. Jadi kalau kita sudah normalkan, nah kita akan dapat tuh nilai-nilai intensitas rata-ratanya, sehingga tipe histogramnya juga lebih terata.
Misal kita punya image digital yang ada L derajat keabuan dari 0 sampai L minus 1 ya. Kalau 256 derajat keabuan artinya nilainya 0 sampai 255. Nah, normalisasi histogram itu dihitung dengan rumus ini. Sama nilai yang baru. Nah, ini nilai yang baru, satunya N itu jumlah piksel yang memiliki derajat keabuan I dan dibagi jumlah seluruh citra piksel. Kita lihat nilai MI telah dinamakan dengan membaginya dengan N. Ini misalnya ini 8 kali 8 piksel, ada 16 derajat keabuan. Artinya kalau 16 derajat keabuan dari 0 sampai 15, maka kita tulis 0 1 2 3 4 5 6 terus sampai 15. Kita hitung yang nilai I nya 0 ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 ada 8. Mana ya? 1 2 3 4 5 6 7 ini ada 8. Ini 8. Ada 8. Nah, tadi pakai rumus yang tadi, satunya 8 ya dibagi 6 4 gitu. Sehingga setelah itu kita cek yang satu, yang I-nya 1 itu ada 1 2 3 4, ada 4. Kita hitung lagi, ini 4 per 6 4 gitu. Yang 2-nya tuh 2 3 4 5. Nah, ada 5. Kita hitung, ini jadi 5 per 6 4 gitu. Begitu seterusnya di setiap piksel sampai kita dapatkan ke angka 15 itu. 15 itu ada berapa? Ini sih 1 2 mana ya? 3. Ada 3. Nih, I-nya ada 3. Dihitung 3 per 6 4. Dapatnya 0,046875. Nah, itu adalah piksel yang telah dinormalisasi. Sehingga nanti kita hitungannya jadi kalau yang belum dinormalisasi kan berarti ini I-nya, ini N-nya. Kalau yang setelah dinormalisasi ini I-nya, ini H-nya, satunya, gitu ya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan histogram yang ternormalisasi, maka kita akan dapatkan info tentang keadaan sebuah image itu, gitu ya. Infonya apa? Nilai H1 itu menyatakan probability pixel dengan nilai keabuan I atau PI. Nah, jadi kita akan tahu kan tadi ininya I, ininya H ya. Jadi jumlah seluruh nilai H1 sama dengan 1. Nah, ini kalau kita yang tadi nih, nah yang ini kalau kita jumlahkan ini akan sama dengan 1. Artinya apa? Jadi ini seperti kayak persentase gitu ya. Jadi artinya itu bisa dihitung berapa sih rata-ratanya probabilitasnya gitu ya. Kalau nilai H-nya nilai sebuah nilai piksel diketahui dari nilai H-nya gitu. Jadi sebetulnya karena nilainya 0 sampai 1, maka kemungkinannya nilai I itu dia antara nilai 0 sampai 1. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu nih histogram normalisasi, kita akan tahu bahwa puncak histogram itu menunjukkan intensitas piksel yang menonjol. Sedangkan lebar dari puncak menunjukkan tentang kontras dari gambar. Jadi
Misalnya kita balik sini deh. Nah, kalau kita lihat ini dia antara ini ya. Artinya dia apa namanya pixelnya dia berada antara 50 60 lah gitu ya sampai misalnya 120. Jadi kita bisa tahu apakah itu lebih, kalau misalnya green artinya dia tengah-tengah green ya. Kalau di sini blue terangnya lebih karena dia ke kanan, jadi dia blue-nya lebih muda, lebih terang gitu. Kalau yang tadi dia menunjukkan lebar puncak, menunjukkan kontrasnya. Nah, ini kan puncaknya di sini nih ya. Nah, ini kan di sini artinya. Dan ini puncaknya. Nah, ini menunjukkan berarti dia kontrasnya bagus gitu. Beda kalau misalnya ada yang gini, misalnya tuh segini lagi. Nah, ini kan kecil ya dibandingkan dengan yang ini. Berarti yang ini kontrasnya kurang tinggi, tidak tinggi lah gitu ya. Kalau kurang tinggi dan sedikit tinggi, agak tinggi, nah itu kan kuantitatif ya, harus dihitung. Nah, kalau ini atau yang ini kan lebar puncaknya jauh tuh, bahkan ini dari 0 sampai 200-an. Ini lebar puncaknya ini jauh gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa dia kontrasnya juga cukup tinggi. Nah, kemudian kita yang punya kontras terlalu terang atau terlalu gelap itu histogramnya sempit. Ini jadi kalau yang overexpose ya terang, biasanya dia akan muncul di sini. Nah, di sini. Ini untuk overexpose terlalu terang. Tapi kalau misalnya terlalu gelap, dia misalnya kayak begini. Nah, ini yang terlalu gelap atau underexposed. Jadi ini sempit gitu, ini juga sempit gitu, karena dia hanya menggunakan setengah dari daerah derajat keabuan. Yang tadi kan kalau makin terang ke sini, dia mepetnya ke arah yang nilai I-nya tinggi. Kalau yang terlalu gelap, gambar-gambar yang gelap, maka itu dia akan mepetnya ke angka nolnya. Nah, jadi dari sini kita akan tahu bahwa citra yang baik itu yang mengisi daerah derajat keabuan secara penuh. Nah, seperti yang ini. Karena dari nilai 0 sampai 200 sampai 250 keisi semua nilai pixel ada gitu. Kalau yang blue itu dia baru mulainya dari sekitar 80 atau 70 atau 8 baru mulai ada. Dari sini dia nggak ada. Artinya dia tidak setiap pixel itu tidak diwakili, tidak ada nilainya. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini yang terlalu gelap, underexposed. Ini yang terang, gitu ya. Ini normal. Ini bagusnya di sini ya, tentu nggak gini, bisa aja gini. Ini gitu ya, atau gini. Itu ini normal, citra yang normal, keterangan kecerahannya juga normal, nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang. Jadi ini yang disebut citra yang baik. Nah, kalau ini brightness-nya normal, artinya dia nggak terlalu terang, nggak terlalu rendah juga, dan ini kontrasnya tinggi. Gitu. Jadi dari sini kan dia tadi bilang lebar puncaknya jauh. Kalau ini kan lebar puncaknya segini, gitu. Tapi kadang kekontrasan yang tinggi juga bisa menghasilkan citra yang kurang bagus. Tapi memang ya sekali lagi tergantung tujuannya. Kita butuh ke kontrasannya apa kita butuh ke brightness-nya. Gitu. Nah, ini contoh lagi. Ini contoh yang gambar yang gelap nih kan. Ini di sini nih. Nah, ini di sini. Histogramnya ini terlalu gelap. Ini yang gelap. Kalau yang ini, nah ini cerah, lihat dia cuma segini. Dan ini jarang.
Nah, gitu. Dia mepetnya ke sana. Kalau ini mepetnya ke angka 0. Kalau ini ke angka maksimal mepetnya. Nah, ini low contrast ya. Nah, dia sempit. Nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap juga. Tapi ini sempit. Lebar puncaknya sempit. Jadi ini low contrast. Tapi untuk yang high contrast, ini lihat ini tersebar di sini. Ada semua. Ini kalau ini tuh, nah gitu grafiknya. Ini high contrast. Kadang kan apa? Nah sekali lagi kita balik ke tujuan kita. Mau yang high contrast, mau low contrast ya tergantung penggunaan kita mau apa. Gitu. Ya, jadi Anda harus bisa membedakan dari sebuah histogram apakah itu image yang cerah, terlalu cerah, atau terlalu gelap, atau high contrast, terlalu kontras, atau kontrasnya rendah, atau low contrast, ya. Kemudian, nah, kita lihat yang citra image itu, yang citra image aja. Yang dark image. Nah, ini terlihat si nilai-nilai pixelnya menumpuk pada sisi histogram sebelah kiri. Jadi ini gelap ya. Jadi ini sebenarnya gelap. Nah, kalau yang ini tadi jelas, ini terlalu terang. Kita lihat ke sana. Kemudian kalau yang ini histogramnya sempit, kecil nih ya, lebar puncaknya, sehingga ini kontrasnya rendah. Nah, kalau ini kontrasnya tinggi itu kan terlihat nih titik-titik ininya terlihat tinggi. Ini putus nih. Tuh kan nyebar. Nah, puncaknya kan dia menyebar dari nilai 0 sampai 255 itu ada semua. Jadi enggak gini. Tapi nilai puncaknya, lebar puncaknya, lebar gunungnya lah gitu, ada di semua pixel ada gitu. Nah, itu menunjukkan kita dengan high contrast. Nah, ini kalau lihat Anda di Photoshop, Anda akan punya seperti ini. Kalau Anda punya waktu buka-buka Photoshop, dari brightness-nya ditinggikan gitu ya. Kalau terang seperti ini yang gelap gitu ya, yang ini ini yang normal, kontrasnya bagus, artinya nilainya lihat melebar hampir di semua pixel itu punya. Nah, ini yang terlalu gelap banget. Nah, ini dia mepetnya ke sini. Tuh. Ini terlalu terang, ininya kosong, tapi semua ada di sini. Ini. Nah, kita akan lihat menghitung nilai rata-rata derajat keabuan. Ini untuk apa? Ini untuk melihat apakah nilai kita itu sudah di tengah atau cenderung gelap atau cenderung putih. Nah, ini hasilnya. Nah, cara menghitungnya adalah ini yang nilai 1 itu tadi kan sudah ternormalisasi ya, nilai angkanya gitu ya. Nilai pixelnya tadi kan pixel frekuensi gitu. Nah, ini kan udah H gitu, H-nya, ini I-nya gitu. Nah, nilai 1 dikali 0,3 tambah 2, ini ada 2, ini 0,1 tambah 3 kali 0,2 tambah 4 kali 0,1 tambah 5, ini 0,2 dan 6-nya 0,1. Kita hitung hasilnya 2,6. 2,6 itu ya sekitar sini lah ya. Ini kurang bagus nih, sekitar sini nih. Ini 2,6. Ini dia ada di tengah. Itu menunjukkan rata-rata dari keabuannya di tengah-tengah. Artinya kemungkinan gitu ya, tanpa kita melihat si image-nya, itu
sudah tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Nah, kita juga akan menghitung variansi dan standar deviasinya. Ini nilai satunya, nilai K-nya kalau min 0 kuadrat dikalikan 0,3. Kayaknya misalnya ini berapa ya, ini enggak di sini. 0 kok 0 1 2 3 4 5 6 gitu ya. 6 kurang U-nya semuanya 6 kurang ini Bapak, kita ngitung 1 kuadratan dikali ininya. Kemudian kalau deviasinya kita dapatkan nilai kalau untuk nilai V2 ini contoh untuk gambar lain gitu ya, hitungnya ini kurang kuadratnya misalnya di 1 2 3 apa gitu, sudah jelas. 2 3 misalnya hitung kuadrat dikali yang ini. Kalau kita dapatkan rata-rata dari sini juga kita lihat variansi dan standar deviasinya ini menunjukkan apakah dia cenderung terang atau cenderung gelap, kemudian nilai kontrasnya juga. Nah, nilai standar deviasi itu nilai pada sumbu keabuan yang memperlihatkan jarak rata-rata semua piksel ke nilai rata-rata gitu. Nah, ini untuk menunjukkan yang tadi. Kalau histogramnya makin jauh gitu ya, yang ini nih lebarnya makin jauh kan tadi berarti kontrasnya tinggi, high contrast gitu. Nah, ini standar deviasi itu kan memperlihatkan jarak rata-rata semua piksel ke nilai rata-rata. Kalau nilai rata-ratanya di sini, artinya kemudian dia jaraknya tinggi, artinya memang tersebar selama rata, artinya kontras. Tapi kalau jaraknya kecil, artinya dia tadi low kontras. Gitu. Nah, jadi makin tinggi nilai standar deviasinya, tadi kan karena tadi jaraknya ini makin jauh, maka itu menunjukkan makin tinggi suatu kontrasan sebuah image. Nah, bagaimana dengan citra yang normal dan reversible? Ini kelihatan sih memang dominan putih ya, dominan putih sehingga si histogramnya juga mepet ke kanan gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita hitung standar deviasi dan variansinya, ini untuk 0,73 0,27. Nah, ini lebih kecil. Kalau ini lebih kecil berarti lebih dulu. Tadi kan makin tinggi makin dia makin tinggi D, maka ini makin kontras gitu. Nah, ini lebih rendah, artinya yang ini enggak kontras, kurang sekali kontras. Nah, oke. Itu saja untuk hari ini. Bahasan kita tentang histogram ya. Oke. Bahasan kita tentang histogram. Hari ini kalau nggak paling telat besok saya akan upload untuk yang praktikum ya. Saya kasih videonya untuk penjelasan praktikum, jadi kita nggak zoom karena pekan kemarin kita udah zoom. Nah, saya harap nanti di praktikum itu Anda menyiapkan sebuah image yang terang, image terang, image gelap, dan image normal. Untuk apa? Untuk melihat bedanya histogram yang nanti akan ditampilkan yang kita pakai dengan menggunakan Python. Begitu. Jangan lupa absen ya yang tadi tetap yang sesuai kelasnya juga yang kelas yang terakhir
juga tetap sesuai jamnya lah, absennya, walaupun zoomnya digabungkan. Jadi itu saja, jangan lupa saya nanti materinya PPT-nya saya akan share sekarang di LMS-nya untuk Anda pelajari ya. Ada pertanyaan atau pernyataan? Dari saya cukup, Bu. Oke, yang lain saya tunggu 1 menit deh. Izin bertanya, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu, kalau David. tadi sempat dibahas tentang variansi dan standar deviasi, Bu. Nah, itu kalau di Citra itu buat apa ya? Variansi dan standar deviasi itu masih belum Ya, paham, Bu, fungsinya. Tadi saya bahas ada di slide terakhir itu. Nah, variansi dan standar deviasi dari histogram sebuah image itu akan memberikan informasi tentang rata-rata kontras citranya. Tadi kan saya bilang ketika lebar puncaknya makin lebar, artinya dia makin kontras, makin bagus gitu. Nah, kemudian ketika dia makin tinggi nilai variansi, itu juga akan sama, makin tinggi standar deviasinya, maka itu nilai kontrasnya akan beda, makin tinggi gitu. Nah, nanti Anda ke aplikasinya ketika Anda misalnya melakukan clustering gitu ya, ini dilihat dari nilai variansinya. Jadi misalnya image, ini kan rata-rata ya. Misalnya yang tadi, saya pernah kasih contoh, Anda ingin membuat sebuah aplikasi image processing untuk menentukan kematangan pisang. Matang itu kuning, mentah itu hijau gitu. Itu aja yang simpel dulu. Standar deviasi ini akan menunjukkan, nanti kita akan menunjukkan berbagai nilai untuk kuning berapa, untuk hijau berapa. Nah, ketika ke pengelompokannya, nah itu nanti kan kita pakai kecerdasan buatan yang tadi. Kita mau milih nilai kuning itu misalnya rentangnya ya standar deviasi misalnya 10 misalnya rentang maksimal kan nilainya 1 ya. Misalnya untuk ternyata rata-rata untuk yang matang itu nilai standar deviasinya ada 0 sampai 0. Untuk nilai yang standar deviasinya 0 sampai 6 misalnya. 7 sampai 10 itu untuk nilai standar deviasi yang pisang-pisang yang mentah gitu. Sehingga ketika kita masukkan ke sistem sebuah image pisang yang pura-puranya kita nggak tahu itu matang atau enggak, sistem akan menghitung si image itu, kita hitung histogramnya, kita hitung variansi standar deviasinya, dia masuk kemana, nilainya itu masuk ke cluster yang matang atau masuk yang cluster yang mentah, begitu. Jadi variansi kalau nanti dari image processing, kalau yang kita hitung itu gitu. Jadi kita masukkan nanti kalau di AI itu ada data latih, ada data training, data testing, data latih, dan data uji. Nah, yang dari data uji itu kita mendapatkan berbagai banyak nilai variasi dan standar deviasi. Nanti kita kelompok-kelompokkan nih, yang ini masuk kelompok mana, yang ini kelompok mana. Sehingga ketika data ujinya kita masukkan secara random, kita nggak akan kita akan tahu nanti dia masuk kelompok yang mana. Kalau pisang tadi, apakah dia masuk mentah atau masuk matang. Nah, itu dari nilai variasi dan standar deviasinya. Gitu. Jelas, Mep? Tadi Alvito kan yang nanya ya? Iya, Bu. Iya. Nah, Insya Allah jelas, Bu. makanya
Jadi kan si image itu kan sekali lagi itu makanya ada nilai-nilai itu yang yang dihitung itu kan nilai-nilai itu gitu. Tidak misalnya oh ini ke merah, oh ini hijau berarti mentah gitu. Nggak bisa begitu kalau ini. Tapi oh ini nilai variansinya begini, oh ini berarti mentah. Nah itu yang aplikasi ke sananya nanti. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, saya upload nanti PPT-nya di LMS, nanti bisa Anda pelajari ya. Terima kasih untuk waktunya. Maaf juga nih saya digabungin ini ya, karena ini kan kita lagi nunggu sidang isbat nih, apakah besok, apakah Ahad gitu ya, apakah Sabtu atau Ahad ini saumnya. Jadi supaya lebih fokus kalau besok tadi saya masak sekarang kan gitu. Juga Anda juga yang ini yang masih semuanya puasa ya, selamat memasuki bulan Ramadan. Kita fokus dengan ini, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ini jadi Ramadan terbaik kita ya. Di Fakultas Saintek ada program untuk mengisi bulan Ramadan dengan ibadah yang full, dari mulai tilawah, hafalan sampai itu. Kalau ada waktu, kalau nggak ada kegiatan lain, misalnya saya udah Bu ikutan di mana gitu, apa-apa gitu, ada boleh lah ikut itu gitu ya, untuk motivasi aja gitu, untuk memperbaiki ibadah kita nanti di bulan Ramadan. Begitu, selamat menjalankan puasa, mau Sabtu mau Ahad juga. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ini jadi puasa kita yang terbaik begitu doa kita setiap tahun ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.